giat hari ini menghadirkan adik-adik mahasiswa-mahasiswi di sini. Kita berangkat dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Sayakhruju qaumun fi akhir zaman." Akan keluar sekelompok orang di akhir zaman. Ini hadisnya keren tuh. Sayakhruju. Ada sin litanfis di pangkal. Berarti ini bukan ramalan. Ini bukan sinyalemen, bukan. Tapi ini adalah informasi yang dikabarkan oleh Nabi. Karena Nabi bukan tukang ramal, ini bukan ramalan. Nabi bukan pengamat, maka Nabi tidak mensinyalir. Tapi Nabi mengkonfirmasi. Karena Nabi memang mendapatkan informasinya itu. Dan perlu dipahami, wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi kalau kalau ngomong tidak pernah berdasarkan hawa nafsu. Tidak pernah berbicara dengan zon prasangka. Nabi tidak pernah menganalisa. Apa yang Nabi sampaikan itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Saya khurju. Niscaya pasti akan keluar kaumun sekelompok orang. Fi akhir zaman. Di akhir zaman. Kalau akhir zaman itu kayaknya sekarang ya. Di akhir zaman. Bagaimana kelompok itu? Jadi bukan rajulun, bukan seseorang ya. Tapi kaumun. Bagaimana sekelompok orang tersebut? Satu, ahdatul asnan. Usia mereka masih muda-muda. Makanya target rekrutmen kelompok radikal itu ya mahasiswa. Anak muda. Ahdatul asnan. Usia mereka muda-muda. Mengapa anak muda yang direkrut? Karena anak muda itu semangatnya masih membara. Masih agitatif, berapi-api. Orang yang terlalu bersemangat itu memang gampang sekali dimanipulasi. Itulah mengapa banyak yang terekrut itu anak muda. Ahdatul asnan, usia mereka muda-muda. Setelah direkrut, sufahaul ahlam, sayang, otak mereka rusak. Ini jadi bukan bodoh ya. Bodoh sama rusak beda. Justru yang sufaha ini, kalau lawannya fuqaha, maka sufaha itu artinya bodoh perkara agama. Tidak ngerti ilmu agama, nggak ngerti fikih gitu. Nggak ngerti ilmu alat. Makanya anak-anak pesantren itu susah sekali, terutama pesantren salafiyah ya. Yang ngaji kitab itu susah direkrut. Biasanya yang mudah direkrut itu orang-orang yang nggak ngerti agama. Tapi dibumbui, dimanipulasi dengan bahasa-bahasa agama. Mereka buat lingkungan eksklusif, buat komunitas, manggilnya pakai bahasa-bahasa agama. Akhi, ukhti. Dia aja bahasa Arab nggak ngerti tapi ya. Akhi, ukhti. Pacaran aja abi umi dia. Bukan pacaran, ta'arufan gitu. Keren, ada gak sih yang kayak gitu tuh? Kamu pacaran yang nggak ta'aruf ustaz gitu. Akhi, ukhti, abi, umi, apa, ana. Kalau ngomong ana terus, ana, anta, antum begitu. Sebetulnya itu strategi loh, strategi eksklusivisme, menciptakan komunitas. Kalau saya malu gitu, pakai bahasa Arab separuh-separuh itu malu gitu. Kalau bahasa Arab sekalian. Makanya kalau anak-anak pondok kan nggak sok-sokan bahasa Arab kan tidak. Ya kalau bahasa Arab betulan. Nggak keteng muhadasahnya itu bahasa Arab amiyah nggak masalah gitu. Tapi jangan nanggung kan. Jadi balik lagi bahwasanya orang-orang yang sufahaul ahlam, mereka nggak fakih perkara agama, tapi cerdas dalam perkara umum, lalu otaknya dirusak. Bahasa sufahaul ahlam itu otaknya rusak. Pakai strategi apa? Brain washing, cuci otak. Nanti saya akan masuk ke tema itu nantinya. Tapi saya selesaikan hadis saya tadi dulu ya.
sayakhruju qaumun fi akhir zaman, akan keluar sekelompok orang di akhir zaman. Ahdatul asnan, sayang sekali umur mereka masih muda-muda. Usia bersemangat yang sangat produktif sekali. Sufahaul ahlam, sayang otak mereka dicuci, otak mereka dirusak. Yaquluna min khairi qaulil bariyah. Nah, nipu kita mereka itu. Kelompok-kelompok radikal itu nipu kita. Mengapa mereka nipu kita? Ngomongnya itu loh, Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Mengatasnamakan perkataan khairul bariyah. Makanya buat adik-adik ini hati-hati ya direkrut kelompok liko-liko itu. Saya tidak mengeneralisir liko ya. Jangan mau sekedar mau terekrut yang sedemikian rupa. Asal terekrut kelompok-kelompok yang sedemikian rupa. Memang mereka seolah-olah Quran hadis. Tapi kalau kita ajak dialog lebih dalam lagi, mereka tidak ngerti Al-Quran sebetulnya. Mereka nggak ngerti tafsir. Mereka tafsirkan Al-Quran berdasarkan hawa nafsunya sendiri. Bahkan mereka mendistorsi pemahaman Al-Quran dan hadis menurut hawa nafsu mereka. Makanya saya ingin sampaikan, tak semua orang bicara agama itu sesuai dengan maunya agama. Hati-hati. Itu penafsiran. Yang lebih bahayanya lagi, orang menafsirkan Al-Quran nggak pakai ilmu tafsir, nggak pakai kaidah tafsir, nggak membaca kitab tafsir, tapi menafsirkan Al-Quran berdasarkan hawa nafsunya. Tapi memanipulasi karena bahasanya Quran hadis, selalu sedemikian rupa. Kemudian yang berikutnya, la yujawizu imanahum hanajirahum. Sadarilah, sebetulnya agama mereka tidak pernah melewati kerongkongan mereka. Jangankan terpatri di hati mereka. Mereka bicara agama cuman di lisan saja. Mereka bicara agama cuman di mulut saja. Cangkemnya aja ngomong agama. Ya merukuna minad dini kama ya meruku sahmu minar ramiyah. Mereka semua akan keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya menuju hewan buruan. Jadi maksudnya begini. Ini kan bahasa kiasan ya. Apa maksudnya? Hari ini mereka mengaku beragama. Hari ini mereka mengaku beriman. Besok dia akan mengkafirkan kalian. Hari ini dia sedang bersama kalian. Besok dia akan menghalalkan darah kalian. Itu maksudnya. Makanya kelompok-kelompok khawarij. Kalau dulu ngomongnya khawarij ya. Kelompok khawarij itu sholat bersama sahabat, puasa ya puasa, sholat berjamaah ke masjid rajin. Hari ini dia sholat bersama para sahabat yang lain di masjid. Besok dia menghalalkan darah para sahabat Nabi. Termasuk menikam Imam Ali ketika sedang mengimami sholat subuh pada bulan suci Ramadan. Maka kata Nabi, fa idza laqitumuhum, kalau kelompok itu sudah keluar dan kalian menjumpai mereka semua, faqatuluhum, maka perangi mereka semua. Definisi memerangi terorisme di Indonesia ini adalah pencegahan dan penanggulangan. Makanya ada BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Di bawah BNPT ada FKPT. Pak Kaban tadi itu ketuanya. Saya Kabid Agama. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Jadi definisi memerangi terorisme itu diperlembut. Penanggulangan 1, pencegahan 2. Bahkan Densus 88. Bapak Irjen Pol Martinus Hukom, Kadensus 88 Mabes Polri mengatakan, langkah penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh Densus bukan di penindakan, tapi lebih kepada pencegahan. Makanya banyak sekali orang-orang yang terlibat terorisme tidak ditangkap, tapi malah dibina. Bahkan enaknya yang sudah kadang ditangkap, napiter ya, dan dia jadi ex-napiter. Kalau selama dia jadi napiter, semua keluarganya dibiayai oleh negara. Napiter tuh enak, istrinya dibiayai, anaknya dibiayai, kecuali mereka yang terang-terangan menolak. Ada yang menolak soalnya. Haram, ini dana uang orang kafir, dana togut, tidak boleh dimakan kata mereka. Ada yang nolak ya, kalau yang nolak dan tidak dipaksa dikasih.
Begitu dia ex napiter, sudah keluar dari penjara, langsung dijemput oleh negara dan dipersiapkan fasilitas. Kalau dia nggak punya rumah, dikontrakkan rumah. Usahanya dikasih modal. Jadi balik lagi bahwasanya negara kita ini terlalu baik loh, terlalu baik. Makanya jangan dibanding-bandingkan dengan negara luar. Nggak ada negara sebaik Indonesia itu, nggak ada. Makanya beruntunglah kita menjadi warga negara Indonesia. Saya balik lagi, fa idza laqitumuhum faqtuluhum. Apabila kalian menjumpai mereka, perangi mereka. Nah, cara kita memerangi ya begini, dengan cara persuasif. Memberikan wawasan, pendekatan, pembinaan, dan pendekatan emosional, persuasif dan lain sebagainya. Fa inna fi qatlihim ajron liman qatalahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya berhasil membunuh teroris, pahalanya sangat besar indallah, di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Ini hadisnya nggak boleh sembarangan ngebaca ya. Ini kalau mau diterjemahkan secara tekstual ya begitu kalimatnya. Tapi kita ingin terjemahkan lebih bijaksana. Usaha keras kita dalam menanggulangi terorisme itu pahalanya sangat besar di sisi Allah pada hari kiamat nantinya. Sampai-sampai Nabi bersabda, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Anjing-anjing neraka. Nabi nggak pernah berkhutbah bersabda sekasar ini, nggak pernah, kecuali untuk urusan terorisme, radikalisme, khawarij, nggak pernah, kecuali untuk itu. Saya kalau ceramah di kampung malah tak halusin itu, kiri nerokot. Ada yang lebih harus lagi, segawan nerokot. Siapa anjing-anjing neraka? Ya kelompok khawarij. Orang yang mengatasnamakan agama tapi melakukan aksi radikal. Syarru qatla tahta adimis sama. Seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini, mati sebagai teroris khawarij. Wa khairu qatla man qataluhu. Dan sebaik-baiknya kematian, mati gugur perang melawan terorisme khawarij. Jadi jangan terbalik ya. Yang mati syahid itu bukan terorisnya. Yang mati syahid itu Densus 88 yang gugur ketika menanggulangi memberantas terorisme. Kalau terorisnya bukan mati syahid, mati sangit. Mati sangit jelas mati gosong. Di dunia sengsara, di akhirat jadi juga bakal sengsara. Berikut cara sederhana cuci otak untuk kalangan anak muda. Saya ambil contoh sederhana buat adik-adik, strategi cuci otak. Contohnya begini. Kalau Anda semua suruh milih Al-Quran atau Pancasila. Ini harus jujur, nggak ditangkap nggak kalau jawabnya. Milih Al-Quran apa Pancasila? Ya Al-Quran dong. Pancasila kan buatan manusia. Al-Quran kan wahyu Allah. Yang kedua, milih bela Islam atau bela negara? Bela Islam dong. Milih taat Allah atau taat pemerintah? Taat Allah dong. Nih jawabnya harus seragam ini biar nggak ngantuk, biar seragam. Milih Al-Quran apa Pancasila? Al-Quran. Milih bela Islam atau bela negara? Bela Islam. Milih taat Allah atau taat pemerintah? Nggak nyampe 2 menit jadi teroris semua ini. Nah itulah strategi cuci otak kalau mau tahu. Mengapa banyak anak Unila terekrut kelompok radikal? Anak UI terekrut kelompok radikal. Termasuk anak UIN juga tuh ya. Masuk HTI, ada HTI gak di sini nih? Anak UIN masuk kelompok-kelompok yang kayak gitu. Inilah strategi cuci otak. Mengapa di Bandung, ITB misalnya, ada anak mahasiswi ITB banyak masuk NII? Mengapa sedemikian rupa? Anak-anak Unpad misalnya terekrut NII. Nah inilah strategi cuci otak.
Simpel banget caranya itu. Padahal ini pertanyaan jebakan. Tidak boleh bertanya pilih taat pemerintah atau taat Allah, nggak boleh. Karena kalau kata Parel Prayoga, ojo dibanding-bandingke. Setuju nggak kira-kira? Saya kasih tahu sama yang cowok-cowok ini, wanita paling sebal kalau dibanding-bandingkan. Betul nggak kira-kira? Wah, keren ini. Paling sebal untuk dibanding-bandingkan. Sekalian nih, buat yang laki-laki cowok-cowok nih, saya ingatkan, wanita diciptakan bukan untuk disakiti, tapi wanita diciptakan untuk dicintai. Ingat wahai laki-laki, jangan pernah membuat wanita menangis, karena malaikat akan mencatat setiap air matanya yang jatuh. Iya, selingan. Itu yang ngopi silahkan ngopi. Karena ada catatan di media sosial itu, jangan salahkan kopimu yang dingin, karena dia pernah hangat namun engkau abaikan. Iya. Masuk ya. Nah, buat yang cewek-cewek juga jangan cuma cowok. Jadi salah stereotipnya kalau hanya cowok yang ngopi, cewek juga mesti ngopi. Karena ada juga yang nyatet di media sosial tuh begini. Wanita yang rajin minum kopi setidak-tidaknya sehari sekali relatif akan lebih tampak awet muda kalau dibandingkan dengan neneknya. Ya nggak kira-kira? Ya iyalah. Silakan sambil ngopi, sambil makan. Jadi saya balik lagi ke strategi cuci otak tadi. Itu kan nggak bisa dibandingkan. Sama dengan pertanyaan begini. Milih berbakti kepada Allah atau berbakti kepada orang tua? Ya dua-duanya kan itu nggak bisa dibandingkan, nggak apple to apple, bukan kelasnya. Jawaban yang benar justru berbakti kepada orang tua adalah perintah Allah. Bahkan implementasi dari berbakti kepada Allah. Sudah jelas rumusnya kok. Ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua. Jadi kita tidak dianggap berbakti kepada Allah kalau kita tidak berbakti dengan orang tua. Sama kayak pertanyaan begini. Suami istri ditanya, milih taat Allah atau taat suami? Jangan dipilih. Kalau milihnya taat sama Allah, dicerai sama lakinya. Milih taat suami, kafir sama Allah. Nggak ada benernya milihnya itu. Yang benar, taat kepada suami merupakan perintah Allah. Sama milih Al-Quran atau Pancasila. Jawaban yang benar, Pancasila bukan agama. Dan Pancasila tidak untuk menggantikan agama. Makanya ada tes masuk BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Calon pegawai BPIP. Masalahnya di ujung. Pas penentuan akhir, dia dikasih pertanyaan, bisakah salam Pancasila menggantikan Assalamualaikum? Dengan semangat dia menjawab, bisa. Langsung diajak salaman, selamat, Anda ikut tes lagi tahun depan. Gagal. Karena kesalahan dalam cara berpikir. Dia menganggap Pancasila itu pengganti agama. Itu masalah. Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila sesuai dengan nilai dan tujuan agama. Karena dulu Nabi bikin negara. Negaranya namanya negara Madinah. Nabi bikin negara. Ini kan ada jurusan sejarah ya. Wah, ini bagus nih jadiin skripsi nanti sebetulnya. Nabi membangun negara di Madinah di kelompok masyarakat yang belum ada negara. Dari suku-suku, kabilah-kabilah, suku-suku. Ini teori sebetulnya. Nabi pernah hijrah ke Abisinia hanya untuk mampir sebentar. Mengapa Nabi tidak jadi mengembangkan Islam di Abisinia?
Karena Abisinia sudah punya negara. Rajanya Raja Najasyi. Jadi nggak boleh kita mendirikan sistem di dalam sebuah negara, nggak boleh. Makanya salah ketika Khilafatul Muslimin bikin khilafah, ada khalifahnya dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Itu namanya bikin negara dalam negara. NII itu salah. Hizbut Tahrir itu salah sekali. Dia bikin negara dalam negara. Nggak boleh itu. Nah, itu pelajaran bagi kita. Nabi mendirikan negara di Madinah. Negara Madinah itu bukan negara yang berlabel agama. Nah, ini Anda yang harus jawab, generasi muda nantinya. Yang harus jawab kepada khalayak ramai. Karena ada orang yang mempromosikan negara Islam, daulah Islamiyah, promosi syariah dan lain sebagainya. Kita harus jawab, Nabi tidak pernah mendirikan negara berlabel agama. Negara yang Nabi dirikan itu negara Madinah, negara kesepakatan. Makanya Madinah disebut dengan Darul Mitsaq, negara kesepakatan. Persis dengan NKRI, negara kesatuan Republik Indonesia. Ini negara kesepakatan, nyontoh Nabi. Dan Nabi menetapkan dasar negara, konstitusi. Konstitusi Nabi bukan Al-Quran. Kan yang rame-rame dipromosi oleh Khilafatul Muslimin, Hizbut Tahrir, JI, kelompok-kelompok radikal itu mengatakan apa? Indonesia negara kafir. Karena konstitusinya Pancasila dan UUD 45. Jawab dong. Nabi nggak pernah bikin negara dengan konstitusi Al-Quran, nggak pernah. Karena begini, kalau Al-Quran dijadikan konstitusi, konstitusi itu produk manusia. Itu menurunkan derajat Al-Quran, itu penistaan. Kalau Al-Quran dijadikan ideologi, ideologi itu kan produk pikiran manusia. Bisa diotak-atik oleh manusia. Nah, Nabi konstitusi negaranya Sahifatul Madinah, piagam Madinah. Ada pasal-pasalnya, ada poin kesepakatannya. Nah, ini dicontoh oleh the founding fathers, pendiri negara kesatuan Republik Indonesia. Kita bikin negara kesepakatan persis negara Madinah. Dan konstitusi negara kita mulai dari ideologi Pancasila yang lahir dari piagam Jakarta. Lantas kemudian Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini kita harus jawab. Bahkan nanti ada yang sudah banyak tuh mahasiswa yang tulis skripsi nilai-nilai Al-Quran dalam Pancasila. Bagus juga itu. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad, jelas di Quran. Sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ini khotib Jumat closingnya pakai itu semua. Sila ketiga persatuan Indonesia, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-Quran. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, wa amruhum syura bainahum. Al-Quran. Bahkan ini kerennya buat adik-adik. Coba kita baca sejarah pemilihan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum itu pakai permusyawaratan perwakilan. Jadi sila keempat ini justru diamalkan di zaman Khulafaur Rasyidin. Arab Saudi saja nggak pakai sila keempat itu. Wa amruhum syura bainahum itu nggak pakai. Indonesia yang pakai. Apalagi sekarang pemilihan langsung. Nah, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Semua Al-Quran. Kemudian yang begini, pilih bela Islam atau bela negara. Itu kan tidak pas perbandingannya. Jawaban yang benar, membela negara merupakan bagian dari ajaran Islam. Kalau kata Wahabi, cinta tanah air, bela negara itu bid'ah. Makanya awas di kampus jangan ikut-ikutan Wahabi ya. Enggak jelas Wahabi itu. Kalau dulu saya agak bijaksana, sekarang nggak bisa bijaksana lagi sama Wahabi itu. Lama-lama ngelunjak juga tuh mereka. Dikit-dikit tapi vokal. Kata mereka cinta tanah air, bela negara itu bid'ah. Kalau kata kita, cinta tanah air itu hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari keimanan. Kemudian yang berikutnya,
Pilih taat Allah atau taat pemerintah. Itu pun perbandingan yang fatal sekali. Dikarenakan mentaati pemerintah itu perintah Allah. Mentaati pemerintah adalah implementasi dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Mentaati pemerintah merupakan hierarki, bahkan turunan dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya begini, jangankan melawan pemerintah, jangankan memberontak kepada pemerintah, menghina pemerintah saja dosa besar. Man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, maka pasti dia akan dihinakan oleh Allah. Makanya adik-adik boleh demo ya, tapi jangan menghina. Apalagi yang dihina itu pemerintah. Karena barang siapa yang menghina pemerintah, dia pasti akan dihinakan oleh Allah. Syukurnya di Indonesia ini menghina presiden, wakil presiden itu delik aduan. Jadi orang yang menghina presiden itu bisa dipidana kalau presiden yang ngadu, kalau wakil presiden yang ngadu. Ya mana mau Pak Presiden, Pak Wapres ngadu, repot, banyak urusan dia, bukan ngaduin kita. Kalau bukan delik aduan banyak yang masuk penjara itu. Tapi ingat, walaupun Pak Jokowi tidak pernah mempidanakan orang yang menghina dia, termasuk yang terakhir ya, Ibu Iriana Jokowi yang dikasih caption pembantu rumah tangga itu kan, nggak pernah dia mempidanakan orang yang menghina dia. Tetapi ingat, yang menghina sultan, suatu hari nanti dia pasti akan dihinakan oleh Allah. Hati-hati. Boleh mengkritik itu bagus, apalagi anak muda, ya harus kritis dong. Nggak boleh menjadi yang pasif, harus aktif. Karena Anda adalah generasi masa depan bangsa ini. Ini yang terpenting bagi kita. Tapi ingat, jangan menghina. Boleh mengkritik, tapi jangan mendelegitimasi pemerintah yang sah. Itu bahaya sekali. Tidak boleh yang sedemikian rupa. Berikut ini adalah ciri-ciri radikalisme itu sendiri. Nah, yang berikutnya pada kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan apa ciri-ciri radikalisme. Tolong diingat. Kalau mau dicatat, ya dicatat. Kalau nggak mau dicatat, nonton saja di channel YouTube nantinya. Channelnya Ustadz Suparman Abdul Karim. Jangan lupa di subscribe ya. Per hari ini sudah 121 subscriber. Jadi sudah, alhamdulillah sudah silver play button ya. Baik, ada 5 ciri radikalisme yang dirumuskan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Yang pertama, anti Pancasila dan pro ideologi khilafah. Nanti kita bahas satu persatu ya. 2, mengajarkan paham takfiri, suka mengkafir-kafirkan orang lain. Yang ketiga, membangun sikap anti pemerintah, mendelegitimasi pemerintah yang sah. Yang kelima, bersikap eksklusif dan anti dengan perbedaan, termasuk anti Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kelima, anti kebudayaan dan kearifan lokal. Ini ciri radikalisme yang umumnya berkembang di Indonesia. Kita bahas yang pertama, anti Pancasila dan pro ideologi khilafah. Tadi sudah saya bahas ya, nilai Pancasila di awal. Nah, mereka sering mengkampanyekan Pancasila itu togut. Nah, bahasa mereka begitu. Ada yang vulgar, ada yang tidak vulgar. Dan pro ideologi khilafah. Saya ingin kasih informasi buat adik-adik sekalian cara berdiskusi dengan mereka. Ya, kalau Anda nanti direkrut orang NII. NII itu banyak loh di Lampung. Karena dia kan underground, sembunyi-sembunyi. NII ketemu HTI, ketemu Khilafatul Muslimin, termasuk kelompok yang lain. Saya kasih tahu, NII, HTI, Khilafatul Muslimin tidak termasuk daftar kelompok teroris, tidak termasuk. Tapi ingat, mereka bisa lebih berbahaya dari teroris. Karena kalau
kelompok teror di Indonesia ini sudah terdeteksi Densus 88. Satu orang dipepet satu anggota. Kemanapun mereka pergi, pasti dikuntit. Tetapi kelompok ini belum diikuti. Hati-hati. Ini sudah ciri radikalisme. Walaupun belum terorisme. Pro ideologi khilafah. Nah, gimana cara ngejawabnya? Satu. Khilafah itu tidak diperintahkan. Itu aja udah patah mereka. Jadi kalau ngobrol sama aktivis HTI di Malahayati, di Unil atau di UIN misalnya, gampang banget ngebantahnya. Tidak ada satupun dalilnya yang memerintahkan menegakkan khilafah. Anda bahkan boleh nantang. Kalau ada satu saja dalil dalam Quran maupun hadis yang memerintahkan kita mendirikan khilafah, saya mau ikut Hizbut Tahrir. Udah kekunci mereka. Jadi isu menegakkan khilafah ini sudah betul-betul manipulasi atas nama agama. Kok bisa ya orang seantero Indonesia ini termanipulasi sedemikian rupa, mau ikut-ikutan teriak-teriak khilafah, khilafah. Nah, kemudian mereka komplain sama saya begini, Ustadz, khilafah itu kan bagian dari ajaran Islam. Kalau Ustadz menolak khilafah, maka sama saja Ustadz menolak Islam, anti-Islam. Saya kasih tahu cara jawabnya. Khilafah itu bagian dari sejarah Islam. Dan menegakkan khilafah sekarang tidak diperintahkan. Justru menegakkan khilafah sekarang adalah maksiat yang besar. Harus tegas ngejawabnya. Saya ambil kiasnya begini. Dalam hadis Nabi, periode kepemimpinan Islam itu nomor 1 nubuah. Habis nubuah, khilafah. Ala min hajin nubuah. Habis khilafah ala min hajin nubuah, mulkan abdon, monarki absolut. Itu takdir Allah itu. Habis itu yang keempat, mulkan jabariyah, demokrasi bebas. Yang kelima, khilafah ala min hajin nubuah, kepemimpinan Imam Mahdi sampai ke Nabi Isa nanti. Sekarang begini. Nubuah itu bagian dari ajaran Islam, kepemimpinan Nabi, bagian dari sejarah Islam. Tapi ingat, menegakkan sistem nubuah sekarang haram hukumnya. Mengapa haram? Karena kalau kita menegakkan sistem nubuah sekarang, berarti kita harus mengangkat Nabi. Kita harus sepakat dulu nabinya siapa. Nabinya Pak Christian sajalah. Christian alaihi salam misalnya, Pak. Jadi kalau Pak Christian kita akan jadi nabi, maka beliau akan menjadi pemimpin nubuah. Kan haram. Nabi palsu soalnya, Nabi Christian. Kalau saya masih agak mending Pak Nabi Suparman. Agak mirip nama Nabi Sulaiman ya. Kita hati-hati. Mengapa jadi haram? Karena akan muncul nabi palsu. Nah, habis nubuah kan khilafah. Khilafah bagian dari sejarah, tapi menegakkan khilafah itu haram jadinya. Karena apa? Akan muncul khalifah palsu nanti. Sudah ada di Bandar Lampung, Abdul Qadir Hasan Baraja gitu. Khalifah palsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-khilafatu fi ummati 30 sanah." Khilafah di tengah-tengah umatku, kata Nabi, hanya 30 tahun. Makanya saya tawarkan di hadapan orang HTI ini, di hadapan orang HTI loh saya nawarkan. Kalau Anda ingin menegakkan sistem khilafah, hapus dulu hadis ini. Berani enggak? Karena Nabi mengatakan, khilafah di tengah-tengah umatku hanya 30 tahun. Enggak lebih, enggak kurang. Tsumma mulkun. Habis itu diganti dengan kerajaan. Abu Bakar 2 tahun. Umar 10 tahun, 12. Utsman 12 tahun, 24 jumlahnya. Ali 6 tahun, pas 30 tahun. Jadi nggak boleh lebih dari 30 tahun itu. Kalau lebih meleset hadis nabinya. Makanya orang yang hendak menegakkan sistem khilafah hari ini, dia mengingkari hadis Nabi. Dan akan jadi maksiat besar. Mengapa saya katakan gerakan menegakkan khilafah itu maksiat besar? Karena orang yang hendak menegakkan khilafah, sama saja dia harus membubarkan negaranya sendiri. Ini saya terang-terangan nanya, dialog langsung sama orang Khilafatul Muslimin, orang Hizbut Tahrir. Kata saya, Syekh, akhi, kata saya, pakai akhi lah. Akhi, kalau ente mau menegakkan khilafah,
Terus NKRI dikemanakan? Ya NKRI kita bubarkan dong, kata dia. Kalau kita menegakkan khilafah, negara ini harus bubar. Tuh kan? Mereka terang-terangan mengatakan demikian. Tanya sama orang Khilafatul Muslimin, jawabannya sama. Tanya dengan orang Hizbut Tahrir, jawabannya sama. Kecuali kalau jawabnya di depan media, mereka ngeles-ngeles begitu, muter-muter jawabannya. Tapi ujung-ujungnya ke sana, negara harus dibubarkan. Nah itulah masalahnya. Kalau kita ingin membubarkan negara ini, berarti kita akan memberontak kepada negara ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kharaja minat ta'ah wa faraqal jamaah." Barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, wa faraqal jamaah, dan dia ingin memisahkan diri dari negara, dari al-jamaah. Al-jamaah itu negara. Famata, maka dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Termasuk ini ya buat adik-adik ngejawab bendera hitam. Ada asar Imam Ali loh. Ini ngejawab yang bendera-bendera hitam itu. Jadi jangan takut menolaknya. Begini keterangannya. Idza ra'aitumur rayatis sud. Apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum. Tetaplah di bumi kalian masing-masing. Jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian. Jangan ikut-ikutan mereka karena mereka kelompok bendera hitam palsu. Itu cara ngejawabnya. Sebelum Imam Mahdi memimpin pasukan, semua yang pakai bendera hitam palsu. Qulubuhum kazuburil hadid. Ingat, kelompok bendera hitam itu hati mereka keras sebagaikan baja. Makanya yang pakai bendera hitam kereng bukan main. Itu kereng itu bahasa apa lah ya? Cari dalam kamus nanti ya. Kereng bukan main, keras sekali hatinya. Coba HTI, JI, JAD, JAT, MIT, MIB, ISIS ya, Al-Qaeda. Semua yang pakai bendera hitam itu keras semua. Karena sesuai dengan keterangan atarnya. Sedemikian rupa. Baik. Yang berikutnya, yang kedua sekarang. Mengajarkan paham takfiri. Gimana dia menggiring kajian agama yang ujung-ujungnya endingnya mengkafirkan orang lain. Mula-mula dia membid'ahkan dulu. Makanya jangan ikut yang tabdi', dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Jangan ikut-ikutan yang kayak gitu. Itu tanda-tanda ya. Jangankan kepada yang beda agama. Dengan yang seagama sekalipun dia akan mengkafirkan, membid'ahkan. Dan begini nih. Ada penceramah-penceramah yang dengan agitatifnya menjelek-jelekkan agama lain. Menghina Tuhan agama lain. Padahal sebetulnya Allah sudah melarang kita menghina agama lain. Menghina Tuhan agama lain. Ini ada kontradiksi dan kontraproduktif ini. Ada apa dengan bangsa Indonesia ini? Ustadz-ustadz yang kerjanya menghina agama lain, yang kerjanya menghina Tuhan agama lain malah laku di pasaran. Wah hebat dia, ustadznya berani, ustadznya jago, ustadznya gak bela Islam. Itu bukan membela Islam, itu menghina ajaran Islam itu sendiri. Padahal haram hukumnya menghina agama lain. Haram hukumnya menghina Tuhan agama lain. Hati-hati, ada yang salah dalam cara beragama. Terus begini nih. Kita itu sama sekali tidak pernah diajarkan dalam Al-Quran maupun hadis melarang agama lain mendirikan rumah ibadah. Tapi mengapa di Indonesia ini muncul kelompok-kelompok yang anti agama lain mendirikan rumah ibadah? Padahal kita di Indonesia ini enak bener loh bikin masjid. Di Indonesia ini masjid itu nggak perlu IMB. Yang penting punya duit, punya tanah, jadi masjid. Coba adik-adik kalau nanti ada rezeki, keliling ke negara-negara Arab. Capeknya nyari masjid. Jangankan di negara Arab. Di Arab Saudi saja. Negara yang lain ya. Kalau Arab Saudi khususnya saja. Masjid itu jauh-jauh. Karena ngapa di Arab? Yang boleh mendirikan masjid hanya pemerintah. Atau negara tetangga, Malaysia.
Saya pernah keliling Kuala Lumpur itu, nyari masjid susahnya bukan main. 5 kilo baru ketemu masjid. Malaysia itu negara Islam loh. Atau ke Brunei Darussalam yang 99,9% mungkin 100% muslim. Kerajaannya kerajaan muslim. Syariat yang ditetapkan syariat Islam, hukum bernegaranya. Di Brunei jarak masjid paling dekat 2 kilo. Jadi TKI di sana kalau mau Jumatan capek jalan kaki, gak punya mobil. Tapi orang Brunei baik-baik. Indonesia naik. Nanti begitu keluar Jumatan, tunggu di sini. Mereka baik-baik. 2 kilo lo jalan. Di Indonesia 1 RT 3 masjid. Waduh. Anda jalan ke UIN ya, jalan Urip Sumoharjo itu Endra Suratmin, kan jelas sekali. Masjid Al-Huda sama Mardotilah itu. 15 meter. Iya kan? Kalau adzan saingan kan? Kalau khutbah saingan. Apalah Indonesia ini? Di Arab nggak boleh loh kayak gitu. Apalagi di Jawa masjidnya deketan. Ini masjid. Seberang jalan masjid. Saya tanya, kok masjidnya dekat amat? Iya Ustadz, dekat masing-masing Jumatan. Ini masjid NU PKB. Yang depan itu masjid NU P3. Sama NU-nya cuman beda partainya. Besok-besok kita bikin masjid NU Golkar gitu. NU PDI Perjuangan. Indonesia ini negara bebas. Jadi coba anak-anak muda harus ngejawab ini semua. Jangan mau generasi kita diracuni oleh provokator yang mengatasnamakan agama. Baik, yang ketiga sekarang. Mereka membangun sikap anti pemerintah. Ingat ya, bukan tidak pro pemerintah, anti pemerintah. Beda loh. Saya ambil contoh begini. Anda yang tidak minum kopi bukan berarti anti kopi. Betul nggak kira-kira? Tidak minum kopi karena memang tidak hobi kopi. Atau mungkin kena asam lambung. Jadi nggak minum kopi. Nah kalau anti kopi, ketika ngelihat orang minum kopi, dia marah. Kafir kamu ya minum kopi. Itu namanya anti kopi namanya. Ya sama tadi. Anti pemerintah itu bukan berarti tidak pro pemerintah, bukan. Ya Indonesia negara demokrasi, oposisi itu penting loh, biar balan kan, untuk keseimbangan sebetulnya. Kalau bahasa orang Korea apa? Yin yang. Kata Lee Min Ho, yin yang gitu. Jadi ada keseimbangan. Jadi boleh kita beroposisi dengan pemerintah boleh, tapi yang dimaksud di sini adalah anti membangun isu mengajak umat untuk membenci pemerintah, anti pemerintah yang sah, bahkan melawan pemerintah yang sah. Ada strategi yang mereka lakukan. Yang pertama apa? Framing negatif. Di framing. Apa framing yang mereka tanamkan? Pemerintah anti-Islam. Nah, anak muda harus jawab, anti-Islam yang mana? Buktinya masjid bagus semua. Masjid terbanyak sedunia internasional di Indonesia. Terbanyak sedunia internasional Indonesia. Umat Islam baik-baik saja. Pesantren, ada ribuan pesantren baik-baik saja. Ada banyak kiai baik-baik saja. Jawab dong. Oh, pemerintah anti-Islam, buktinya anti-toa. Siapa bilang anti-toa? Coba Anda ke Arab. Di Arab, azan hanya untuk azan, loudspeaker di luar itu. Coba Anda keliling Indonesia, pengajian pakai toa, wiridan aja pakai toa Indonesia ini. Tadarusan pakai toa. Kalau di Arab nggak boleh, toa hanya untuk azan. Ceramah aja nggak boleh di loudspeaker, nggak boleh. Ditangkap, jangan macam-macam. Bukan cuma Arab ya, termasuk negara-negara Muslim tetangga kita, Malaysia, Brunei Darussalam dan lain sebagainya. Ulama dikriminalisasi. Jawab ulama yang mana? Yang mana? Tunjukin orangnya. Yang ditangkap polisi itu karena memang nyata-nyata dia berbuat kriminal. Orang nanya Pak Jokowi, kok si Fulan ditangkap gara-gara menghina Jokowi? Lu apa urusannya sama saya? Saya kan tidak mempidanakan gara-gara dia menghina saya. Dia ngegebukin anak orang, kata Pak Jokowi. Ya salah dia. Ingat, tidak ada warga negara kelas 1. Betul nggak kira-kira? Di Indonesia ini nggak ada yang kebal hukum. Jenderal Ferdi Sambo, bintang 2 loh, masuk penjara nggak ada yang kebal hukum. Teddy Minahasa, bintang 2 nggak ada yang kebal hukum.
Begitupun nggak boleh ada yang merasa menjadi warga agama kelas 1. Ingin saya buat pernyataan hari ini. Tidak boleh ada satupun yang mengajarkan menjadi warga agama kelas 1. Seakan-akan dia punya superioritas dalam agama, yang lain di bawah mereka semua. Kalau ada yang mengajarkan dengan alasan nasab, dengan alasan apapun, seolah-olah menjadi warga agama kelas 1, apa bedanya antum semua dengan Belanda yang menjajah? Itu feodalisme, itu penjajahan sebetulnya. Tidak boleh. Nggak ada warga agama kelas 1 dan tidak ada warga negara kelas 1. Tidak ada satupun yang kebal hukum. Fatimah kata Nabi, kalau dia mencuri aku potong tangannya. Seandainya pun dia mencuri. Ini hati-hati sekali. Yang sedemikian rupa kelompok yang anti pemerintah. Bangun framing sedemikian rupa. Setelah framing negatif, mereka membangun distorsi informasi. Contoh sederhana apa distorsi informasi? Gempa Cianjur gara-gara ada pemurtadan. Banyak kristenisasi. Itu distorsi informasi. Dan itu disebar di grup-grup WhatsApp. Sayangnya yang menyebarkannya orang-orang yang berjubah agama. Termasuk kemarin itu yang menusuk Syekh Ali Jaber itu PKI, suruhan orang yang benci ulama. Na'udzubillah. Padahal yang nusuk benar-benar orang yang depresi. Gara-gara keseringan main media sosial. Makanya adik-adik jangan keseringan internetan, nanti stres, jangan macam-macam, depresi. Ini distorsi informasi. Kemudian yang berikutnya mereka menyebar hoax, berita bohong dan fitnah. Salah satu yang terdekat contoh fitnah apa? Nuduh ijazah presiden palsu. Itu jelas-jelas fitnah, tapi dipercaya secara berjamaah. Profesor percaya, ada dokter yang percaya, ada dokter yang percaya. Itu namanya stres berjamaah. Menyebar hoax fitnah. Kemudian bullying. Mereka membangun strategi mencaci, menghina, bahkan body shaming ya. Nyebut Pak Jokowi itu mukidi, naudzubillah. Body shaming, mereka menghina fisik sebagainya, menghina penampilan, bullying. Nah, ini sudah ada di dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Qalam ayat 10 ke 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Wala tuti'. Jangan sekali-kali jadi followers. Wah, ini kita terjemahin pakai bahasa milenial aja lah ya. Wala tuti', pakai ain, jangan pakai ta, jangan pakai ka. Nanti tuti. Kalau tuti mah habis kentut mati. Maaf kalau ada tuti ya. Sosek habis nyusuk mati. Plesetannya wala tuti', jangan sekali-kali jadi followers, unfollow saja. Kulla hallafim mahin. Hallaf itu apa? Orang yang gampang bersumpah mengatasnamakan agama. Orang yang gampang sumpah demi Allah. Kalau kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, orang yang gampang sumpah demi Allah, tanda dia sedang berbohong. Makanya buat yang cewek-cewek, saya kasih tahu. Kalau cowok gampang nyebut demi Allah, bohong dia. Enggak kok yang itu teman aja. Dia emang kayak gitu demi Allah. Ketahuan. Ini ilmu ya. Termasuk yang punya calon atau nanti punya suami, kalau dikit-dikit demi Allah, bohong. Karena kata demi Allah enggak boleh sembarang diucapkan. Ini enggak dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit bela Islam. Mereka demo ke sana kemari bela Islam. Alasannya mengaku berbuat kebaikan. Ingat dalam surah Al-Baqarah ayat 12. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah mereka sebenarnya bukan berbuat kebaikan. Mereka tidak benar-benar memperjuangkan Islam. Mereka sedang berbuat kerusakan, tetapi mereka semua tidak menyadarinya. Al-Baqarah ayat 12, disingkat 212. Jadi balik lagi ya. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan ikut-ikutan dengan orang yang gampang bersumpah atas nama agama. Mahin, bullying. Ada dalam Islam itu. Jadi jangan jadi followers orang yang gampang mengatasnamakan agama, lalu mahin, bullying, menyebarkan cacian dan makian,
Hammazim masya'im binamim. Hammaz, hate speech, ujaran kebencian, menyebarkan ujaran kebencian. Masya itu bahasa kitanya kesana kemari wara wiri. Ulang sekali lagi, kesana kemari wara wiri. Bahasa kerennya viral. Mereka memviralkan ujaran kebencian, memviralkan hoax, memviralkan bullying, memviralkan sumpah-sumpah, mubahalah dan lain sebagainya, memviralkan berita bohong dan lain sebagainya, sumpah-sumpah palsu, binamim yang endingnya adalah provokasi, adu domba. Al-Qalam 10:11. Bagi yang di UIN silahkan dikaji. Kalau Anda jurusan tafsir malahan bagus itu. Jadi kontekstualisasi surah Al-Qalam ayat 10 dan ke-11. Sedemikian rupa. Baik. Terakhir ya. 4 dan 5 bersikap eksklusif dan anti perbedaan. Tadi sudah kita kaji di takfiri, dan terakhir anti kebudayaan dan kearifan lokal. Mereka anti dengan tradisi Indonesia. Mereka ingin ke Arab-Araban misalnya. Kalau Hindu itu ingin ke India-Indiaan. Maka ada istilah Hindu India, Hindu Nusantara. Ada Islam Arab, Islam Nusantara. Islam Nusantara itu bukan agama baru. Islam ajarannya, tapi tetap menghormati budaya Nusantara. Itu maksudnya. Maksudnya begini, Anda tetap jadi Muslim gitu. Tapi tidak harus gamis kan? Kalau laki-laki nggak harus pakai gamis panjang. Boleh pakai batik gitu. Boleh pakai sarung. Boleh. Yang cewek-cewek ini Anda jadi muslimah. Tapi kan nggak harus cadaran kan? Boleh pakai kerudung biasa, kan begitu. Itu maksudnya. Jadi Islam yang menghormati kebudayaan lokal. Jadi tidak anti kebudayaan lokal. Kalau di Arab kan punya budaya sendiri. Supir driver di Arab pakai gamis. Makanya orang Indonesia salah. Kiranya ustadz. Padahal supir. Supir pakai gamis di sana. Memang kebudayaan mereka soalnya. Baik, segini saja dulu. Kita buka sesi berikutnya. Saya kembalikan ke Pak Christian.